Salam dan bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis fundamental MYOR, di mana MYOR ini merupakan kode saham dari perusahaan Mayora Indah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novi Brigita Paot, NIM 2018 017127, kelas 5A03 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mengawali dengan analisis perusahaan secara kuantitatif. Saya akan membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan-perusahaan yang satu subsektor. Dan MYOR ini satu subsektor dengan ESSA. ESSA ini adalah kode saham dari Surya Esa Perkasa. Kemudian ada saham aksi. Aksi ini adalah aksi Putra Prestasi dan ada DSNG atau Dharma Satya Nusantara. Data ini saya ambil dari sumber RTI Bisnis pada tanggal 29 Oktober 2020. Untuk membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan, saya menggunakan 5 rasio. Di mana rasio yang pertama yaitu ROE. Semakin besar ROE maka akan semakin baik dalam menghasilkan laba. Kemudian yang kedua saya menggunakan DER. Rasio ini semakin kecil maka akan semakin baik. Kemudian untuk evaluasi harga sahamnya, saya menggunakan rasio PER dan BPV. PER adalah rasio yang dapat membandingkan harga saham dan penghasilan perusahaan. Rasio ini semakin kecil maka akan semakin baik. Begitu pula dengan BPV rasio. Semakin kecil maka akan semakin baik. Kemudian yang terakhir saya akan menggunakan dividend yield. Dividen ini semakin besar maka akan semakin baik. Karena kita mau membandingkan perusahaan ini, maka yang pertama kita menggunakan rasio ROE. Dari sisi ROE yang paling besar adalah yang paling baik. Jadi MYOR ini mendapatkan ranking pertama dan DSNG mendapatkan ranking kedua. Selanjutnya saya akan mengeliminasi saham ESSA dan aksi karena rasionya ROE-nya minus. Kemudian saya hanya akan memperhitungkan MYOR dan DSNG. Jadi ini adalah analisis rankingnya. Secara rasio profitabilitas, saya menggunakan ROE yaitu semakin besar maka semakin baik. Maka ROE MYOR ini mendapatkan ranking pertama dan DSNG mendapatkan ranking kedua. Kemudian dari rasio DER semakin kecil semakin baik, maka MYOR mendapatkan ranking pertama dan DSNG mendapatkan ranking kedua. Kemudian untuk rasio evaluasi yaitu PER semakin kecil semakin baik, jadi DSNG lebih baik daripada MYOR secara evaluasi harganya. Jadi DSNG mendapatkan ranking pertama dan MYOR mendapatkan ranking kedua. Kemudian dari BPV rasio, semakin kecil maka akan semakin baik, maka DSNG mendapatkan ranking pertama dan MYOR mendapatkan ranking kedua. Kemudian yang terakhir saya akan membandingkan dividen yield-nya. Dividen yield MYOR mendapatkan 1,28% lebih besar daripada dividen yield-nya DSNG yaitu 1,00%. Dan di sini saya akan menjumlahkan ranking MYOR dan DSNG untuk mendapatkan angka yang paling kecil. Dan di sini MYOR mendapatkan angka yang paling kecil, maka saya akan lebih lanjut menganalisis saham MYOR tersebut. Mengapa memilih PT Mayora Indah? Karena PT Mayora Indah Tbk memiliki keunggulan dalam kualitas, diferensiasi, dan inovasi produk yang didukung dengan strategi pemasaran yang berfokus kepada konsumen yang menjadi andalan untuk dapat bersaing di luar negeri. Di balik kesuksesan PT Mayora Indah dalam memproduksi produk yang berkualitas dan disukai banyak orang serta sampai diekspor ke luar negeri.
PT Mayora Indah merupakan perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman di Indonesia, dan merek-merek pun sudah terkenal tidak hanya di dalam negeri namun sampai ke luar negeri. Berdasarkan laporan keuangan hingga semester 1 2019, pendapatan Mayora naik 11,5% secara tahunan, yaitu 12,1 triliun. Laba bersih Mayora Indah juga tercatat naik menjadi 9,7% tahunan, yaitu 807 miliar. Dalam rangka ekspor, adapun manajemen dilakukan oleh PT Mayora Indah seperti yang pertama, fokus pada geografis, kedua, investasi saham dalam penelitian konsumen, yang ketiga, investasi sumber manusia, yang keempat, investasi infrastruktur seperti membangun sistem jaringan distribusi di negara bersangkutan untuk mencapai more effective route to market. Dengan inovasi terbaru yang selalu ditingkatkan dan dikembangkan oleh PT Mayora yang mampu memperkuat perusahaan tersebut tidak hanya untuk menarik konsumen ke pasar dalam negeri namun ke luar negeri juga. Hal tersebut membuktikan bahwa visi dan misi yang menjadi acuan PT Mayora berhasil untuk diimplementasikan dalam perusahaannya. Berikut ada beberapa visi dan misi PT Mayora Indah. Yang pertama, menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan dipercaya di mata konsumen domestik maupun internasional, dan menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produksi sejenis. Dapat memperoleh laba bersih operasi di atas rata-rata industri dan memberikan value add yang sangat baik bagi seluruh stakeholder perseroan. Dan yang terakhir, dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perseroan berada. Sejarah dan profit PT Mayora Indah. PT Mayora Indah atau MYOR didirikan pada tanggal 17 Februari 1977 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei 1978. Kantor pusat Mayora berlokasi di Gedung Mayora, Jalan Tomang Raya nomor 21-23 Jakarta 11440 Indonesia, dan pabrik terletak di Tangerang dan Bekasi. Dan di situ bisa dilihat nomor telepon sama faxnya. Pemegang saham yang memiliki 5% akan lebih saham Mayora Indah Tbk, yaitu PT Unit Branindo itu 32,93%, PT Mayora Dana Utama yaitu 26,14%, dan Jogi Hendra Atmaja 25,22%. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Mayora adalah menjalankan usaha dalam bidang industri, perdagangan, serta agen atau perwakilan. Saat ini Mayora menjalankan bidang industri seperti biskuit, Roma, selai oleh, beter, gandum, dan lain sebagainya. Terus kembang gula, wafer, coklat, dan makanan kesehatan seperti energen, serta menjual produk yang di pasar lokal dan luar negeri. Pada tanggal 25 Mei 1990, MYOR memperoleh pernyataan efektif dari dan Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum pada saham MYOR atau IPO kepada masyarakat sebanyak 3 juta dengan nilai nominal per saham dengan harga penawaran 9,300 per saham. Saham-saham tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 4 Juli 1990. Dan ini ada beberapa pencatatan sahamnya, sejarah pencatatan sahamnya. Itu ada jenis pencatatan saham sama tanggal. Jadi yang pertama, saham perdana yaitu sahamnya ada 3 juta. Terus tanggal pencatatannya itu tanggal 4 bulan Juni 1990.
Yang kedua, pencatatan sebagian saham pendiri. Sahamnya itu Rp3.300.000. Tanggal pencatatan tanggal 4 bulan Juli 1990. Serta dividen saham itu sahamnya Rp10.500.000. Tanggal pencatatannya itu tanggal 15 Oktober 1922. Dan bisa dilihat di situ penjelasan selanjutnya. Yang selanjutnya itu Dewan Komisaris dan Direksi. Jogi Hendra Atmaja itu jabatannya sebagai komisaris utama. Hermawan Lesmana jabatannya sebagai komisaris. Gunawan Atmaja jabatannya sebagai komisaris. Ramli Setiawan jabatannya sebagai komisaris independen. Suryanto Gunawan jabatannya sebagai komisaris independen. Andre Sukendra Atmaja sebagai direktur utama. Hendarta Atmaja sebagai direktur supply chain. Selanjutnya Wardana Atmaja sebagai direktur operasional. Yaitu selanjutnya Hendrik Polisar sebagai direktur keuangan. Mulyono Nurlimo itu sebagai direktur pemasaran. Di sini ada beberapa pemegang saham. Yang pertama publik, yaitu jumlah sahamnya itu 3,571,731,192 saham. Modal di sektor 70,354,625,840 IDR. Yang kedua PT Triputra Investindo Arya, itu jumlah sahamnya 2,921,731,700 saham. Modal di sektor yaitu 58,432,734 ribu rupiah IDR. PT Krishna Capital Investama, yaitu pemegang sahamnya itu 1,550,365,000. Itu model yang di sektor 31,007,300,000 IDR. PT Trinur Cakrawala, yaitu jumlah sahamnya 788,898,508 serta modal di sektor 15,777,970,160 IDR. Yang selanjutnya PT Mitra Aneka Guna. Jumlah sahamnya 669,876,000, yaitu modal di sektor 13.397,520,000 IDR. Yang selanjutnya Adrianto Oetomo, yaitu 575,367,500. Modal sahamnya 11,507,350,000 IDR. Yang selanjutnya Adrianto Oetomo, yaitu pemegang sahamnya 575,967,500, yaitu modal di sektor 11,519,350 ribu rupiah IDR. Penghargaan pada PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama, Top 100 ECP dari majalah SWA. Yang kedua, Top 5 Best Managet Company dari Asia Money. Dan yang ketiga, Top 100 Public Listed Company, yaitu 2019 sampai 2020 oleh Investor Magazine Indonesia, serta Best Manufacturer of Halal Product, yaitu di tahun 2004 dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat SNI dan sertifikat ISO. Di situ ada income statement. Di sini saya akan menganalisis dari segi finansialnya, yaitu pada tahun 2020. Yang saya ambil dari sumber RTI Bisnis. Ini merupakan gambar income statement-nya. Jika dilihat dari gambarnya, pendapatan
MYOR di setiap tahunnya selalu berubah. Dari tahun 2015 pendapatannya naik, namun pada tahun 2016 pendapatannya menurun. Begitu pula pada tahun 2017 pendapatannya naik, dan pada tahun 2018 pendapatannya menurun. Dan pada tahun 2019 dan 2020 pendapatannya meningkat. Ini adalah indikasi bahwa perusahaan mengalami perubahan yang baik, walaupun pendapatan dari 5 tahun terakhir selalu tidak stabil. Namun pada 2 tahun kemudian MYOR mengalami peningkatan yang begitu baik. Yang selanjutnya yaitu balance sheet dari PT MYOR. Di sini kita dapat melihat bahwa yang warna hijau adalah equity, warna merah adalah liability, warna biru tua adalah aset, dan warna hijau muda adalah DER-nya. Yang kita perhatikan di sini adalah asetnya, yang dimana aset mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai tahun 2019, mengalami peningkatan yang cukup baik, sehingga ini menunjukkan bahwa perusahaan MYOR cukup baik. Jadi dari hasil-hasil yang sudah dibahas, yang diambil hasilnya yang baik, yang diambil hasil yang baiknya. Jadi MYOR pada tahun ini sangat bagus perkembangannya dan wajib dipatuhi untuk perkembangan dari tahun ke tahun, serta dijadikan pertimbangan capital gain dari penjualan saham maupun mencari dividen yield-nya. Karena pada tahun 2020 MYOR membagikan dividen yield-nya sebesar 1,28%. Jadi sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam.